warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya merupakan anggota Latsar CPNS Kabupaten Karo, angkatan 122 dengan nomor urut 01 atas nama Sri Devi Lestari Boru Nasution SPD dengan asal instansi adalah SMP Negeri 2 Kabanjahe. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Fauzi Batubara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan penjelasan sedikit tentang materi nasionalisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme merupakan paham yang mengajarkan untuk mencintai bangsanya sendiri. Selanjutnya, menurut Ernest Renan menyebutkan bahwa nasionalisme merupakan keinginan untuk bersatu dan bernegara. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa nasionalisme adalah sikap cinta tanah air dan menjaga keutuhan bangsa demi terwujudnya cita-cita bangsa. Sejarah nasionalisme dapat kita lihat pada peristiwa sebelum kemerdekaan. Contohnya pada saat Sumpah Pemuda tahun 1928, di mana pada saat itu para pemuda dari seluruh pelosok negeri berkumpul bersama dan menyatukan tujuan, yaitu untuk kepentingan bangsa Indonesia. Puncaknya setelah 3,5 abad dijajah oleh Belanda dan 3,5 tahun dijajah oleh Jepang, pada tahun 1945 pada Perang Dunia Kedua, di mana tentara sekutu membom negara Jepang, di mana kota Hiroshima dan Nagasaki luluh lantak, mengakibatkan seluruh tentara Jepang yang ada di Indonesia dipukul mundur. Akhirnya, kesempatan itu diambil alih oleh para pemuda kita untuk mendesak para tokoh senior untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, atas dasar itu dan atas dasar hal itu, kita dapat simpulkan bahwa para pemuda pada saat itu dengan rasa nasionalisme yang tinggi mendesak untuk segera berjuang untuk melepaskan penjajahan dari bangsa Indonesia. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana sekarang rasa nasionalisme kita? Ada sebagian orang-orang yang masih berpegang teguh pada sifat atau sikap nasionalisme. Tapi ada juga beberapa sikap lunturnya nasionalisme. Contohnya yang pertama adalah lebih mementingkan diri sendiri, golongan, serta daerah masing-masing. Yang kedua, rendahnya kesadaran menggunakan produk dalam negeri. Yang ketiga, kurangnya kesadaran mengikuti upacara-upacara kenegaraan. Kemudian, ketidakmampuan untuk mengelola sumber daya alam dengan baik, sehingga banyak tanah, sumber daya alam, tambang, dan lain sebagainya yang dikelola oleh asing. Selain itu, narkoba, korupsi, pungli, dan berbagai hal kecurangan lainnya itu juga merupakan contoh lunturnya dari rasa nasionalisme. Nah, setelah kita tahu begitu banyaknya lunturnya rasa nasionalisme tersebut, apa sih yang bisa saya lakukan sebagai seorang ASN, terutama sebagai seorang guru? Yang pertama, untuk diri saya pribadi, yang pertama saya harus lakukan adalah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, beribadah sesuai kepercayaan saya. Yang kedua, melakukan gotong royong dengan masyarakat di sekitar saya. Yang ketiga, melakukan musyawarah apabila terdapat permasalahan. Duduk bersama untuk mencari solusi bersama. Yang keempat, bersikap adil kepada semua. Termasuk misalkan saya sebagai orang tua bersikap adil kepada anak-anak, saya sebagai guru bersikap adil kepada semua peserta didik saya, tanpa membeda-bedakan berdasarkan ras, agama, adat istiadat, ataupun golongan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bisa dengan cara mengikuti dan memaknai setiap upacara kenegaraan ataupun perayaan yang berhubungan dengan kebangsaan.
Yang ketiga, yang bisa saya lakukan untuk menunjukkan sikap nasionalisme saya adalah dengan mencintai dan menggunakan produk dalam negeri, di mana contohnya itu ikut memakmurkan UMKM yang ada di sekitar saya. Kemudian bersama-sama menjaga dan melestarikan kebudayaan kita. Sebagai guru, yang bisa saya himbau kepada atau saya terapkan kepada anak didik saya untuk membangkitkan rasa nasionalisme mereka adalah yang pertama itu melakukan refleksi sejarah. Refleksi sejarah di mana saya misalkan memberikan tugas kepada mereka untuk melihat atau menonton video perjuangan kemerdekaan. Kemudian saya beri tugas juga untuk mengambil atau memaknai sikap-sikap dari para pejuang tersebut, apa-apa saja sikap yang bisa mereka teladani, kemudian bisa mereka refleksikan pada kehidupan sehari-hari. Dan jika memungkinkan, saya ingin membawa mereka untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang berhubungan langsung dengan perjuangan kemerdekaan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bisa membuka diskusi antar kelompok di antara peserta didik saya, di mana dalam diskusi itu mereka pasti mendapatkan nilai-nilai bagaimana menghargai perbedaan pendapat antar anggota kelompok mereka sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya akan memberikan gambaran bagaimana keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Saya akan perkenalkan bagaimana itu contohnya tarian lilin, tortor, bagaimana itu jaipong. Itu akan membuka wawasan mereka bahwa sesungguhnya Indonesia itu beragam. Yang selanjutnya yang saya lakukan adalah bagaimana cara mereka dengan sadar untuk menjaga keragaman yang kita miliki itu agar tidak sampai ditiru atau diambil oleh bangsa asing. Itu adalah beberapa contoh yang mungkin akan saya terapkan atau saya himbau kepada anak-anak saya atau anak didik saya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam diri mereka. Sekian. Terakhir, saya ingin memberikan sebuah kalimat tentang nasionalisme yang bunyinya adalah seperti ini. Nasionalisme adalah merawat kemerdekaan di tanah di mana kita dilahirkan, di tanah di mana kita dibesarkan, dan kemudian akan kembali, yaitu tanah air Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.